Halo teman-teman, untuk ulasan momentum hari ini pada tanggal 4 bulan 11 tahun 2021, Sky Energy Indonesia atau JSky, di mana emiten ini dari tanggal 28 hingga tanggal 4 bulan 11 memiliki volume transaksi di atas 1 juta lembar. Hari ini emiten ini memiliki volume transaksi di 5 juta dan ini kurang lebih sama seperti yang terjadi di tanggal 28 bulan 10 tahun 2021. Ini juga kurang lebih sama seperti yang terjadi di tanggal 8 bulan 6 tahun 2012 hingga tanggal 10 bulan 6 tahun 2012. Untuk targetnya, jika terjadi volume transaksi dan kenaikan seperti ini, teman-teman bisa melihat apakah emiten ini nanti akan menembus ke 152 untuk selanjutnya menuju range sideways-nya di 181. Kita lihat saja, namun untuk target besok menurut saya teman-teman perhatikan jika emiten ini menembus di 152, apakah akan dibawa naik atau justru akan terjadi koreksi. Target jangka panjangnya menurut saya masih berada dalam tren bullish. ASJT, Asuransi Jasa Tania, hari ini closing di plus 0,68% dengan volume transaksi hanya 1.782 lembar saja. Untuk bermain di emiten yang memiliki volume transaksi yang tipis seperti ini, untuk amannya jika teman-teman ingin bertransaksi di emiten yang seperti ini, hanya melakukan transaksi di bawah 30 lot saja. Kita lihat di sini teman-teman, volume transaksinya hanya di kisaran 2.000, 2.000, 7.000, dan jarang sekali terjadi volume transaksi hingga 1 juta. Kalau kita lihat di sini tanggal 21 bulan 9, volume transaksinya saja hanya di kisaran 325.000. Untuk itu saya sarankan teman-teman seperti yang saya bilang di awal tadi, hanya melakukan transaksi di bawah 30 lot saja. Untuk range-nya teman-teman, jika emiten ini mampu menembus 151, maka emiten ini berpotensi menuju ke 176. Emiten ini sebenarnya memiliki gap teman-teman di 182 hingga 206. Mungkin teman-teman berharap bahwa gap ini akan ditutup segera melalui uptrend yang akan terjadi. Namun menurut saya, teman-teman sebaiknya hanya mengambil profit taking di 151 hingga 176. Ini untuk amannya transaksi teman-teman. Dan seperti yang saya bilang tadi bahwa volume transaksi di emiten ini tidak begitu besar sehingga teman-teman sebaiknya melakukan aksi profit taking di 151 hingga 176. Yang saya khawatirkan nantinya teman-teman justru malah akan nyangkut di emiten ini. Namun jika saya lihat target jangka panjangnya, menurut saya emiten ini akan mampu menembus ke 225. ACES atau lebih dikenal dengan S Hardware, hari ini closing di 1,40, terjadi kenaikan 1,40 di 1445. Saham ini sekarang berada dalam pola Hanging Man. Ini merupakan candlestick pembalikan arah menuju tren bullish. Menurut saya, emiten ini sekarang sudah berada di harga resistannya. Jika resistan ini berhasil ditembus, ACES sendiri berpotensi menuju ke resistan berikutnya di 1683. Untuk supportnya sendiri, emiten ini berada di 1208. Jika melihat record pembelian asing, emiten ini telah diakumulasi dari tanggal 21 hingga tanggal 14 bulan 11 ini. Untuk BJBR, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,
hari ini closing di 1440 atau terjadi kenaikan 1,41% dengan volume transaksi di 13.000. Emiten ini berpotensi menuju 1520. Untuk supportnya sendiri, emiten ini berada di 1363 dan support berikutnya di 1284. Untuk ISAT hari ini closing di plus 250%. Target selanjutnya emiten ini akan menuju ke 1675 atau ini sama dengan harga tertingginya pada tanggal 17 bulan 9 tahun 2021. Supportnya sendiri berada di 6975. Di SMR hari ini closing di 4.300 atau terjadi kenaikan 2,63%. Dalam minggu ini saham ini berpotensi menuju resistan di 4.325 hingga menuju ke 4.550. Untuk supportnya, emiten ini berada di 4.100 dan support keduanya di 3.875. GJTL, Gajah Tunggal, di mana hari ini closing plus 0,7 berada di 715. Namun menurut saya emiten ini masih berpotensi untuk bearish. Jika teman-teman ingin melakukan akumulasi, sebaiknya melakukan akumulasi di range harga 640 hingga 570. Menurut saya range tersebut cukup aman, di mana emiten ini juga pada tanggal 27 bulan 8 tahun 2021 memberikan dividen sekitar 10 perak rupiah. Saya dengan pemberian dividen itu menandakan bahwa emiten ini sudah kembali dalam kondisi yang cukup sehat. Namun teman-teman tetap harus berhati-hati karena menurut saya dalam jangka panjang emiten ini berpotensi menuju ke 429. Untuk LSIP, PP London Sumatera Indonesia hari ini closing plus 3,51% di 1475. Saham ini memiliki resistan selanjutnya yaitu di harga tertingginya yaitu di 1570 untuk target selanjutnya. Dan 1302 merupakan area supportnya. Jika area support ini ditembus, maka emiten ini berpotensi menuju ke 1034. Saya rasa cukup sekian teman-teman. Terima kasih. Tetap risiko. Salam cuan.